Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Selamat Widiantoro dari SD Negeri Petinggian Kota Yogyakarta. Saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Saya Selamat Widiantoro akan berperan sebagai supervisor sekaligus sebagai coach dan Ibu Legio Mijot sebagai coaching. Observasi pembelajaran nanti akan dilaksanakan di kelas 2 SD Negeri Petinggian Kota Yogyakarta. Oke, assalamualaikum Bu Mijot. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Mijot hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat baik. Oh iya, gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah setelah beberapa bulan melakukan kegiatan belajar semester 1 mereka sudah terlihat motivasinya dalam belajar. Sudah lebih baik ya Bu Mijot ya? Oke Bu Mijot, ini hari ini kita akan berencana untuk supervisi nih Bu Mijot di kelasnya Bu Mijot. Berkaitan dengan hal itu nanti ada beberapa kegiatan yang akan saya supervisi sebelumnya ya maaf. Nanti berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran dari pelaksanaan Bu Mijot. Tapi ini sebenarnya saya mau bertanya dulu nih berkaitan dengan nanti tujuan pembelajarannya nanti apa ya Bu Mijot yang ingin dilakukan pada kegiatan hari ini ya? Ya, pelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, kita masih belajar membuat pola kalimat, membuat kalimat sederhana yang berpola atau berstruktur subjek, predikat, objek. Jadi tujuannya nanti setelah pembelajaran diferensiasi yang dilakukan dengan bermain peran, kegiatan anak motivasi dengan mereka disuruh membawa mainan kesukaan, terus setelah itu mereka diharapkan dapat membuat kalimat yang berstruktur subjek, predikat, objek. Oh begitu ya. Ini itu aja Bu Mijot berkaitan dengan nanti berarti Anda membuat kalimat subjek, predikat, objek dengan alat permainannya begitu ya Bu Mijot ya. Itu diinginkan kita tujuannya supaya dia lebih dekat, terus melakukan apa yang sudah pernah mereka lakukan, terus dia membuat ke dalam kalimat itu. Anak-anak kalau pernah melakukan sendiri mereka akan lebih mudah. Oh iya betul. Jadi intinya anak-anak itu karena sudah terbiasa dengan alat mainannya, terus mereka lebih mudah membuat kalimat begitu ya. Oke Bu Mijot. Ada lagi tujuan yang lainnya? Setelah itu nanti kita akan mengisi kalimat rumpang melengkapi karena mungkin yang tujuan pertamanya itu mereka sudah membuat kalimat itu sudah bisa, terus setelah tujuan kedua ada kalimat yang kurang lengkap, nanti mereka mudah-mudahan bisa mudah dalam melengkapi kalimat. Oke, berarti ada juga kalimat terumpang yang mungkin kelas 2 mungkin agak sulit sederhana, tapi nanti dibuat lembar kerja, bukan lembar kerja atau gimana Bu? Ya, nanti ada LKPD yang harus diisi. Oke gitu, oke Bu Mijot. Dan pengembangan yang perlu dilakukan, saya mengamati apa saja yang kegiatan yang di kelas? Di kelas itu Pak Widi bisa mengawasi tentang keaktifan anak. Nanti kita akan membuat kelompok diskusi. Di situ nantinya kita campur anak-anak, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang sudah lebih cepat dalam menyelesaikan tugas. Nanti ada juga yang situ ada anak ABK. Nanti Pak Widi bisa menyaksikan terus bagaimana dia belajarnya, terus bagaimana nanti anak ABK itu dengan temannya, apakah temannya ada membantu dia, terus gitu. Nanti dalam penggunaan media nanti anak-anak gimana aktif tidak belajarnya. Oke, jadi kalau saya simpulkan di sini nanti ada berkaitan dengan keaktifan siswa, berkaitan dengan penanganan ABK dan penggunaan media pembelajaran. Dan tadi ada apakah seperti diferensiasi begitu Pak? Iya, oke, berarti sudah diferensiasi. Oke, kenapa kok hal ini yang perlu saya perhatikan Bu? Jadi kenapa tidak yang lainnya gitu? Misalnya menangani kenapa Bu? Ya mungkin kalau dengan yang menggunakan media dan media itu sudah biasa digunakan anak, mungkin anak-anak cepat dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Kalau berkaitan dengan ABK, kenapa kok perlu saya amati?
kadang kita tahu sendiri kalau kondisi anak ABK itu mood belajarnya kan ada yang saat itu mau belajar, saat itu nggak mau belajar. Jadi nanti Pak Wiji bisa mengamati kalau waktu pembelajaran itu yang ABK itu gimana. Itu biasanya kalau masih bisa ditangani oleh guru atau saya menangani, saya akan berusaha menangani. Tapi nanti kalau memang sudah kelewat atau butuh penanganan khusus di sekolah kita itu kan ada pendamping. Kita kerja sama-sama. Strategi penanganannya khususnya untuk keaktifan anak nanti apa yang akan direncanakan Bu Mija? Yang pertama kita menerapkan anak itu, satu anak itu dalam berbagai kemampuan yang berbeda. Terus diusahakan anak itu nanti aktif karena nanti pakai media nanti biar mereka sendiri yang mendapatkan kalimat yang berpola itu dalam menggunakan mainannya. Jadi kita tinggal memotivasi anak saja. Terus sambil membenarkan kalau itu sudah cek. Jadi intinya berpusat pada anak ya. Jadi tadi ada mainan atau media yang mereka itu bisa menggunakannya dengan senang begitu. Terus ada juga nanti pengelompokan yang berbeda-beda gitu ya. Berarti itu sudah termasuk diferensiasi kan berkaitan dengan pengelompokan yang berbeda tadi. Kalau menurut saya itu masuk Pak, soalnya nanti kalau di dalam kelompok itu ada anak yang memang kurang dalam menangkap pelajarannya itu agak lemah, itu nanti bisa karena ada temannya yang bantu dia akan termotivasi nanti. Kadang temannya itu membantu temannya yang lambat itu Pak. Berarti itu nanti bisa ditangani berkaitan dengan anak ABK begitu kan? Maksudnya untuk membantu tadi ya? Membantu saja, tapi kalau untuk sehari-harinya yang lebih intens itu ada guru pendampingnya. Jadi intinya nanti yang dilaksanakan nanti ada kayak pembelajaran anak-anak bisa membantu anak yang berkebutuhan khusus karena dikelompokkan mungkin berbeda-beda antara yang mampu tidak mampu gitu kan? Begitu. Bu Mija, ini kalau dilihat dari kegiatan yang akan saya amati ini, kalau diberi rentang nilai ini untuk saat ini sebelum proses pembelajaran ini kalau beri nilai 10 sampai 100 kira-kira nilainya berapa? Sekarang masih belum. Yang paling berapa sekarang? Tentang dengan 75. Masih 75. Kenapa kok Bu Mija mengatakan kok masih 75 gitu dalam penanganan ABK atau berkaitan masih kan belum sampai maksimal ini, kira-kira kenapa Bu? Pertama kemampuan anak yang berbeda, dan terus motivasi yang ada dalam diri anak itu kan punya motivasi beda-beda Pak. Terus itu ya salah satunya itu. Jadi aku nggak bisa target tinggi-tinggi untuk awalnya. Nanti insya Allah kalau berjalannya waktu setelah pembelajaran kita membuat pelajaran kita masuk ke mana yang diharapkan, mungkin nanti bisa lebih. Gitu. Jadi ini dengan strategi yang akan dilakukan nanti diharapkan nanti berkaitan dengan kemampuan atau berkaitan Bu Mija tadi adalah lebih tinggi begitu ya Bu Mija ya. Mudah-mudahan. Bu, jadi ini hari ini nanti kalau bisa disimpulkan kegiatan hari ini yang pertama tadi adalah apa yang diamati Bu Mija tadi yang berkaitan dengan satu tadi keaktifan anak di dalam kelas, terus motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran, terus yang ketiga ya keterampilan anak dalam membuat kalimat. Jadi dengan kalau strateginya tadi bisa menggunakan apa strategi yang bisa ditentukan? Strategi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini? Ya, kita membuat mengajak anak belajar sambil bermain. Anak disuruh membawa mainan kesukaannya. Mudah-mudahan karena setiap hari mereka bersama dengan itu nanti anak-anak diharapkan cepat nangkep proses. Bisa membuat kalimat subjek, predikat sama objeknya begitu ya. Terima kasih Bu Mija. Nanti kita akan supervisi bersama berkaitan dengan tadi ya ada 4 kalau saya bisa sebut
sebutkan, yaitu dengan keaktifan siswa, tentang diferensiasi proses, penanganan ABK, dan penggunaan media belajaran termasuk motivasi di dalamnya, begitu ya Bu Mijat ya. Terus nanti berkaitan dengan itu nanti Bu Mijat akan menggunakan bermain peran begitu ya, kalau saya sebutkan gitu, terus dengan permainan kesenangannya dan mengelompokkan yang berbeda-beda gitu ya, dan ada pendampingan khusus berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus begitu ya. Oke Bu Mijat, nanti saya akan supervisi berkaitan dengan hal itu. Nanti observasi, mohon maaf, nanti kita akan melakukan diskusi lagi berkaitan dengan hal itu gitu ya. Oke, terima kasih Bu Mijat. Biasanya, oke? Nanti Neo kalau ditanya Rizky jawab, Rizky dia masih kesulitan dalam merangkai kalimat. Nanti diajarin ya. Masih tentang ya subjek dan objek. Sudah mencoba toh? Nah, yang hari ini nanti kita akan membuatnya sesuai dengan mainan yang kamu bawa. Oke? Coba. Ini bisa dibuat kalimat SPO. Gimana? Buat kalimat. Ya. Katanya aku bermain mobil-mobilan. Bisa. Siapa lagi? Bermain boneka. Ya, Alifa. Bermain boneka. Oke, siapa lagi? Mengang. Itu Lintang. Ya, Lintang bermain ke di Sofia membuat mainan. Saya membuat kayak gini ya Pak. Ayo, yuk nanti ayo. Iya, pakai namamu sama temannya. Tentang bermain kelinci melompat-lompat. Kita main pasukan menyerang musuh. Erang bermain dokter-dokteran. Mobil BIL. Oke. L. Ya. Pasukan menyerang musuh. Terus. Erang bermain dokter-dokteran. Oke. Nadia Mobil. Oke. Alifa bermain boneka. Anis bermain kuda-kudaan. Aska bermain mobil-mobilan. Bermain dinosaurus. Nio bermain Hot Wheels. Elang bermain tank-tankan. Oke. Siapa lagi?
guru pendamping khusus? Ada gitu ya. Berada pendamping khusus. Bunita. Oh Bunita, oh gini. Oh jadi nanti selain dari guru kelas nanti ada Bunita yang akan membantu kegiatan proses belajar mengajar di. Tidak beda dengan orang tua juga sering kita undang terus konsultasi gimana supaya ada semangat yang ada di rumah itu Oke, jadi nanti juga ada kegiatan berkaitan dengan orang tua begitu ya, selain dari guru, kepala sekolah, ketemu lagi Bu Micat ya hari ini. Tadi Bu Micat sudah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas ya Bu Micat ya. Oke Bu Micat, ini tadi saya sudah mengamati proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau bisa Bu Micat merefleksikan diri apa yang sudah dilakukan tadi berkaitan dengan proses melaksanakannya, terutama khusus berkaitan dengan 4 poin yang tadi. Yang pertama tentang keaktifan, yang kedua berkaitan dengan penanganan ABK, terus yang kedua berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi di kelas atau pengelompokannya bagaimana, yang keempat berkaitan dengan penggunaan media. Monggo Bu Micat. Setelah melaksanakan pembelajaran tadi, saya merasa lebih baik karena sebelum mengajar saya sudah menyiapkan strategi terus media yang saya gunakan, apa yang akan digunakan saat pelajaran. Kelihatannya peserta didik itu lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, terus motivasi anak lebih tinggi karena mereka banyak ada yang bertanya. Terus setelah diskusi juga mereka juga aktif dalam tanya jawab sama temannya, terus dalam mengerjakan LKPD mereka juga semangat. Dengan anak yang ABK itu juga dia ikut membawa bersama teman-teman yang lainnya, bisa belajar bersama. Mungkin karena menggunakan media tadi, jadi anak-anak termotivasi dalam belajar. Terus dalam pengelompokan tadi gimana, sudah berjalankah sesuai dengan rencana pengelompokan? Ya, karena kelompoknya itu terdiri dari anak yang lambat, sedang, sama yang cepat dalam penangkapannya. Jadi mereka saling membantu. Jadi mereka belajar sama temannya. Terus saya sebagai guru memotivasi, memberikan arahan, mereka sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan melaksanakan kegiatan atau evaluasi yang dilakukan guru, mereka dapat melakukan. Oke, jadi kayak tutor sebaya gitu Bu ya, tutor sebaya ya. Oke, jadi penanganan ABK itu sudah tertangani, sudah 100% kah tertangani dalam penanganan ABK ini? Karena kan di kelas itu cuma ada sekitar yang parah itu 1, yang sedang-sedang itu hanya 2. Jadi kita tidak terlalu sulit. Nanti kalau yang tadi Pak Widi nanya keberhasilannya ya lumayan, karena dari yang pertama 75 mereka 85. Jadi ya. Oke, jadi sudah naik 85 berarti kalau dilihat dari proses pembelajaran yang sudah berjalan begitu ya Bu ya. Kalau indikator keberhasilannya dikatakan kok 85 itu proses pembelajarannya seperti apa Bu? Kenapa kok tadi kan 75 sekarang udah 85 gitu? Ya itu setelah selesai belajar kan nanti ada kayak tugas yang dikasih guru untuk mereka menerangkan tugasnya, kan dari situ kita bisa lihat tuh anak ini udah bisa, udah mampu lah. Oh gitu, berarti dilihat dari hasil belajar. Kalau dari tingkat keaktifan anak sudah meningkat juga ya Bu ya? Ya sudah. Oh, sudah meningkat juga ya. Oke, kalau berkaitan dengan anak ABK ini kira-kira apakah butuh lagi penanganan yang lebih khusus Bu berkaitan dengan anak ABK ini supaya nanti lebih maksimal gitu dalam kegiatan proses selanjutnya Bu? Ya, kita kan di sini punya teman guru, kadang saya konsultasi sama teman, sama guru pendampingnya yang ABK, terus sama guru kepala sekolah. Kadang saya juga minta pendapat gimana, apakah butuh kegiatan misalnya macam kayak workshop apa mengikuti apa, terus tanya mendatangkan ahlinya bagaimana cara
sedikit bisa mengatasi. Oh, jadi nanti ke depan akan dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan pertama tadi adalah diskusi dengan rekan sejawat ya, berkaitan dengan pendampingan mencari solusi. Terus di sini benar apa pendamping khusus begitu ya? Oke, kalau Ibu Micet ini berkaitan dengan tadi kan sudah mungkin ada sesuatu yang lain dari Ibu Micet nanti berkaitan dengan mencari informasi dari sumber yang lain gitu selain dari guru atau dari rekan sejawat, mungkin adakah Bu Micet bisa belajar dari yang lain gitu? Ya, saya lewat internet juga. Oh gitu. Terus tanya sama ahlinya, datangkan ahlinya yang khusus itu. Oh gitu. Ya itu kalau memang belum tertangani secara maksimal, nanti kita akan didatangkan ahli, jadi kayak workshop kecil-kecilan. Gitu. Jadi Bu Micet juga berkaitan dengan YouTube tadi, mencari internet di internet dari YouTube untuk berkaitan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus begitu. Saya kira Bu Micet kan butuh komitmen untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, siapa saja yang memiliki daya dukung Bu Micet selain untuk dapat menerapkan kegiatan ini? Kalau di sekolah ya teman guru, kepala sekolah, terus guru pendamping, gitu ya, yang di sekolah gitu. Oke, kalau misalnya ada kelompok belajar apa? Oh iya, di sini ada Kombel, jadi kita bisa manfaatkan untuk berdiskusi sama Kombel itu bagaimana cara menanganinya, ya, strategi apa yang bisa digunakan untuk menangani anak-anak. Oh gitu, berarti jadi selain guru, Kombel dan kepala sekolah tadi ya. Oke, kalau yang komitmennya kapan pelaksanaannya? Ya kan ya akhir ini ya, segera akan dilaksanakan. Oke, yangnya setelah mengikuti sesi coaching ini. Ya senang, ya, bisa diskusi mengungkapkan apa yang mau dicapai dan setelah dicapai dalam pembelajaran itu. Oke, saya senang setelah akan melaksanakan kegiatan yang sudah tercapai. Oke, itu terakhir ini kesimpulan hari ini, apa yang akan dilakukan rencana tindak lanjut ke depan berkaitan dengan apa yang akan dilakukan Bu? Rencana tindak lanjutnya setelah melakukan kegiatan ini Bu? Ya, yang pertama yang untuk anak MBK ya? Anak MBK sama yang lain dan yang lain. Mendampingi anak yang ABK itu tetap terus didampingi, terus sambil berkonsultasi sama ahlinya, sama teman, bagaimana cara menanganinya itu harus dilakukan. Oke, untuk yang anak ABK itu sudah tertangani. Nah, mungkin ada lagi yang kesimpulan yang lain berkaitan dengan proses belajarnya tadi. Ya, kesimpulannya setelah pembelajaran itu dia bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya. Ya memang kalau memang ABK itu kan butuh penanganan khusus ya. Ya, tapi tetap harus kita akan melayaninya. Selagi saya masih bisa menangani, kalau memang sudah nggak bisa nanti akan diserahkan ke ahlinya, sama pendamping atau pembina. Oke, dan dilaksanakan sesegera mungkin menjadi eksekutif. Oke, terima kasih Bu Micet atas waktunya berkaitan dengan ini. Semoga nanti Bu Micet dapat melaksanakan kegiatan apa yang direncanakan dengan baik, dan nanti ketika ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan, silahkan bisa menghubungi kita. Oke, terima kasih sekali Bu Micet. Semoga selamat berjuang gitu ya. Oke.